Penjualan PT Multistrada Arasarana Tbk sangat terpangkas, 43%. Bagaimana sebenarnya fundamental dan potensi perusahaan itu? Kita akan menakar fundamental dan potensi bisnis Multistrada bersama Ketua Umum Asosiasi Analisa Efek Indonesia, Edwin Sebayang. Mas Edwin, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action. Kalau kita bicara soal Multistrada, ini kan ada beberapa mereknya itu yang mungkin banyak masyarakat juga kenal ya. Ada Achilles kalau saya tidak salah, dan juga Corsa. Iya. Nah, tapi sebetulnya di industri ini merek-merek ini seperti apa? Iya, kalau kita lihat kan memang bahan-bahan produksi mereka itu bersaing dengan Gajah Tunggal punya kan gitu. Dan kalau kita lihat sebetulnya dari penjualan misalnya katakan mobil itu mereka memang masih agak di bawah ya untuk bannya, dan juga motor juga mereka juga bukan sebagai pemegang market share ya. Tapi memang mereka terkenal dengan yaitu tadi produk-produk yang cukup murah. Cukup murah ya. Iya, di lain pihak saya lihat sebetulnya sebelum mereka Michelin mengambil alih, mereka tuh kurang mencapai optimalisasi dari produksi mereka. Artinya performanya sebetulnya nggak begitu bagus ya, sehingga mereka karena bersaing sehingga pabrik mereka tuh tidak bisa dioptimis untuk produksinya, Mas. Gitu. Artinya sebetulnya kemampuan mereka untuk memproduksi sebetulnya besar. Masih besar ya. Tapi karena permintaan pasar itu jauh dari kapasitas produksi yang bisa mereka hasilkan sebetulnya. Nah, beberapa bulan lalu kalau tadi disampaikan sama Mas Edwin juga, Michelin itu mengakuisisi. Ini kalau mengakuisisi berarti dia mengambil sebagian besar mayoritas saham yang dimiliki. Yang kami dengar kemarin kan terakhir mereka mengambil 99% dari saham Multistrada tersebut. Tapi kalau menurut saya sih mungkin ini keuntungan juga buat Michelin, karena memang kita lihat pasar dari kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, baik yang kendaraan baru maupun second ya kan. Dan itu dimanfaatkan. Mereka mengambilkan kalau dengan harga sekarang aja market cap dari Multistrada yang sekitar 5 triliun, mungkin bagi Michelin kecil ya kan. Dan kalau kita lihat sebetulnya ya tadi sudah dijelaskan, mereka sangat jarang sekali mereka ekspansi jauh daripada negara di Eropa ya kan. Nah, tapi karena mereka lihat peluang daripada kendaraannya besar di Indonesia, makanya mereka mengakuisisi dari saham Multistrada. Boleh kalau saya katakan sebetulnya pada saat mengakuisisi, ketika performa market dan juga finance-nya itu kurang bagus, itu dibelinya agak sedikit murah mungkin. Pasti. Karena ya mereka pasti kan sudah melihat nih, tadi kan mereka sebetulnya mau kerjasama dengan Gajah Tunggal. Tadinya? Seingat saya seperti itu. Tetapi akhirnya karena mungkin Gajah Tunggal terlalu besar atau mungkin tidak mau diakuisisi oleh Michelin, dugaan saya ini, makanya mereka lari ke Multistrada seperti itu. Ini mereka itu penjualannya terpangkas sampai lebih dari 30%. Iya. Gitu. Artinya sebetulnya ini performanya sudah downturn. Sudah downturn gitu, seperti itu. Iya, dan ini memang sangat berbahaya kalau memang diteruskan juga. Kalau kita lihat begini, kenapa downturn? Ini kan dari perincian itu mereka penjualan dari ekspor cukup tajam, menurun sekitar 36%-an. Dari ekspornya juga ekspor turun, lalu dari dalam negeri kurang lebih sekitar 25-26%. Jadi itu mungkin karena terkait lagi dengan pandemik lagi, ya kan, jadi orang tidak bepergian dan segala macam. Ya, hopefully sebetulnya di kuartal ketiga dan seterusnya nanti mereka punya penjualan bisa mengalami rebound seperti itu, Mas. Karena ekonomi mulai berjalan kembali. Artinya sebetulnya penurunan ini bukan karena memang market mereka jauh turun, tapi ini karena memang permintaan dari masyarakat yang turun. Karena pandemi COVID-19 ini. Iya, lagi pula kan Michelin ini kan baru aja mengambil alih dari saham tersebut, sehingga mereka belum bisa terlalu tune in di dalam, ya keburu kena COVID kemarin. Nah, saya percaya ketika mereka udah 100% tune in di dalam di Multistrada dengan menggunakan jaringan mereka, dengan menggunakan expertise mereka, dengan menggunakan dana mereka, karena kan setelah mereka diakuisisi mereka bisa mendapatkan pinjaman kurang lebih sekitar 50% dari equity mereka. Jadi mereka bisa dapat kurang lebih sekitar 150 juta dolar untuk ekspansi nanti. Artinya ada kepercayaan juga dari kreditor terhadap Multistrada ini setelah Michelin masuk. Makanya nanti dengan cara seperti itu mereka lebih bisa ekspansi nanti. Mas Edwin, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.